wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, anak-anak yang saya sayangi, hari ini kita akan memulai webinar Bahasa Indonesia di kelas 5B. Kita mulai bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Ustaz sayangi, di tema 9 ini Ustaz akan bahas tentang surat undangan. Kalian mungkin sering mendapat undangan. Ada undangan dari temanmu atau kalian sering menerima surat undangan dari sekolah untuk orang tua kalian, sudah kan? Ya, sudah sering. Nah, sekarang kalian perhatikan dengan cermat apa sih yang namanya surat itu. Nah, pada tema 9 ini kalian cermati yang namanya surat. Ya, surat adalah media. Media itu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis. Nah, jadi surat itu menyampaikan pesan kepada orang lain secara tertulis. Kalau secara lisan itu namanya pidato. Kalau secara tertulis itu menggunakan surat. Nah, dalam surat itu ada yang disebut dengan surat undangan. Ada surat pemberitahuan. Nah, sekarang yang fokuskan kita adalah surat undangan, anak-anak ya. Surat undangan adalah surat yang mengajak atau mengundang sekelompok orang. Jadi yang diundang itu biasanya tidak hanya satu. Yang diundang itu lebih dari satu. Banyak. Ya, seperti sekolah memberikan surat undangan kepada orang tua kalian kan dari kelas 1 sampai kelas 5 atau sampai kelas 6 ya. Itu namanya surat undangan. Mengajak atau mengundang sekelompok orang untuk apa? Untuk datang ke tempatnya. Ya. Nah, dalam surat undangan itu anak-anak ada yang untuk keperluan resmi, ada yang setengah resmi atau yang tidak resmi. Jadi dari surat undangan itu ada 3 macam anak. Ada surat undangan resmi, ada surat undangan setengah resmi, ada juga surat undangan tidak resmi. Nah, sekarang bagaimana sih surat undangan yang itu seperti apa? Surat undangan resmi adalah surat undangan yang dibuat oleh lembaga resmi. Nah, seperti sekolah, nah, seperti sekolah kamu ini ya. Kalau membuat surat undangan pada kamu itu namanya surat undangan resmi. Dibuat oleh kepanitiaan. Ada panitia hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, itu membuat surat undangan pada warga. Itu berarti surat undangan secara resmi. Atau surat yang dibuat oleh organisasi masyarakat. Contohnya organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, seperti Al-Irsyad, seperti Nahdlatul Ulama, ya, ataupun ormas yang lain itu mengundang orang banyak, berarti termasuk undangan secara resmi. Maka sudah barang tentu anak-anak, surat undangan resmi ini ditulis dengan bahasa yang resmi dan baku, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ingat, kuncinya di sini. Surat undangan resmi itu salah satu cirinya adalah ditulis dengan menggunakan bahasa yang resmi dan baku. Artinya sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya apa? Surat undangan resmi, surat dinas, dari sekolah, dari kantor, ya. Kemudian surat kegiatan sekolah, setiap hari kegiatan sekolah, ada pengambilan raport, ada pemberitahuan apa, itu pasti sekolah melayangkan surat resmi kepada orang tua kalian untuk datang dalam acara yang diadakan di sekolah. Pengambilan raport seperti kemarin, ya, walaupun undangannya itu dibuat secara daring, secara online. Itu namanya surat kegiatan resmi. Atau sekolah, ya, melalui komite untuk membuat surat undangan rapat. Nah, jadi surat undangan rapat komite sekolah dan lain-lain. Oke, paham anak-anak ya yang namanya surat undangan resmi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh dari surat undangan resmi ada. Kalian yang bisa melihat ini apa sebuah contoh surat undangan resmi. Nah, itu contoh dari surat yang ada. Contoh dari surat undangan resmi. Ada anak lihat surat undangan resmi. Surat yang dibuat oleh sekolah, ya, untuk orang tua kalian, itu adalah contoh dari surat undangan resmi. Ya, di situ jelas menggunakan bahasa yang resmi. Oke, paham ya anak-anak ya sampai di sini ya. Saya lanjutkan. Kemudian ada surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi itu apa sih? Surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingannya. Di kalian memiliki kepentingan, ya, kemudian undang orang banyak untuk menghadiri di acara keperluannya. Itu namanya undangan setengah resmi. Contohnya, ya, pernikahan, surat undangan pengajian. Kalau kalian mengundang syukuran hitan, nah itu namanya surat undangan setengah resmi anak-anak. Ya, jadi surat yang dibuat perseorangan untuk kepentingannya supaya orang lain datang menghadiri di acara yang di. Ya. Oke, kemudian untuk surat undangan tidak resmi, surat undangan perseorangan, ya, untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Nih contohnya nih, kalau kalian mengadakan ulang tahun misalnya, ya, atau walaupun ulang tahun juga agama kita itu tidak diperlukan, ya, maka kalau seandainya kalian mendapatkan surat undangan ulang tahun, itu contoh dari surat undangan yang baik. Sini dulu untuk pengertian dari surat undangan serta jenisnya serta bermacam-macam contohnya. Adapun untuk bagian-bagian dari surat undangan resmi itu seperti apa, nanti Ustadz akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Yang pada jadi untuk pertemuan pada siang hari ini cukup yang pertama adalah mengidentifikasi tentang undangan. Kemudian pengertian dari surat itu sendiri seperti apa, ya, kalian harus pahami betul yang namanya
komunikasi secara tertulis untuk orang yang menghadiri undangannya. Kemudian surat undangan itu jenis yang pertama surat undangan secara resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Surat undangan resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan. Surat undangan resmi adalah surat yang dibuat secara resmi di sekolah, panitiaan, ataupun organisasi masyarakat. Kemudian cirinya dari surat undangan secara resmi ini adalah menggunakan bahasa yang resmi dan adalah surat dinas, surat kegiatan sekolah, surat undangan rapat komite, dan lain-lain. Dan surat undangan setengah resmi, surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk contohnya adalah surat undangan pernikahan, transitan dari kalian, itu adalah surat setengah resmi. Kemudian satu lagi surat undangan yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Contoh, apabila kalian menerima surat undangan ulang tahun. Ya. Baik, sampai di sini Ustadz berikan kesempatan kepada Anda yang bertanya, ya, yang mau bertanya silahkan yang mau bertanya silakan, yang ingin bertanya kalau ada saya beri waktu 5 menit, ya. Yang mau bertanya silahkan, kalau ada yang mau bertanya silakan tunjuk jari. Oke, siapa yang mau bertanya? Ya, nih Mas apa ini ya? Iya, silakan Mas apa ini yang mau bertanya ini? Ya, mikrofonnya dihidupkan, ya. Mikrofonnya dihidupkan. Mikrofonnya dihidupkan. Silakan. Mikrofonnya dihidupkan. Ya, pertanyaan mana Mas? Apa yang ingin ditanyakan? Ini yang tunjuk jari. Oh, enggak ada. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita akhiri webinar pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak apa yang bisa memahami dengan melihat untuk pertemuan berikutnya, insya Allah Ustaz akan iya. Ya, Mas Nazmi, bagaimana Mas Nazmi? Iya, bagaimana? Mas Nazmi mau tanya? Ada. Ya. Hah? Gimana? Tanya apa Mas Nazmi? Ya, silakan Mas Nazmi. Ya. Suaranya agak jelas ini Mas Nazmi. Bagaimana Mas Nazmi? Ya, diulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaannya nanti bisa ditulis secara chatting aja wis ya. Ini ada gangguan yang mungkin suaranya yang masuk ke Ustadz nggak begitu jelas nih Mas. Sekali lagi, suaranya agak keras sedikit lagi. Ya, Ustadz akhir sampai di sini saja dulu ya. Nanti yang belum jelas bertanya secara chatting atau secara japri ke Ustadz, ya. Nanti Ustadz akan berikan jawabannya. Kalau pertanyaan di sini ini yang suara masuk agak nggak jelas ini, ya. Ya, sampai di sini anak-anak ya.
kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, kalian beserta keluarga beserta usaha-usahanya dan semua orang yang kita cintai ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini dulu Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.